Di balik senyum seorang istri, ada luka yang tak pernah terlihat. Pengkhianatan suami dan perlakuan mertua membuat hatinya hancur. Namun dari retakan itu ia menemukan kekuatan untuk bangkit dan membalas dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Matahari pagi menembus jendela rumah besar itu, memantulkan cahaya hangat yang membuat suasana ruang tamu terasa hidup. Di atas meja makan panjang, sudah tersaji sarapan lengkap. Nasi uduk, telur dadar, potongan buah segar, dan segelas teh hangat. Semua tampak begitu rapi, seolah rumah tangga ini berjalan tanpa celah. Di sisi meja, tampak seorang wanita muda bernama Alia sedang sibuk merapikan piring. Wajahnya lembut, senyumnya manis, sorot matanya penuh kasih. Ia tipe istri yang selalu mendahulukan keluarganya, bahkan sering melupakan dirinya sendiri. Tangannya lincah, seperti sudah terbiasa mengurus rumah tangga tanpa bantuan. Tak lama kemudian, Arman, suaminya, turun dari tangga dengan kemeja kerja rapi. Tubuhnya tegap, wajahnya tampak meyakinkan, tipikal pria yang banyak dipuji sebagai suami idaman. Alia menatapnya penuh rasa sayang, seolah kelelahan yang ia simpan selama ini hilang begitu saja hanya dengan melihat suaminya. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Alia lembut sambil menaruh teh hangat di hadapannya. Arman tersenyum singkat, lalu duduk. "Terima kasih. Ya. Kamu memang selalu tahu apa yang Mas mau." Kebahagiaan sederhana itu seolah melengkapi pagi mereka. Alia percaya, meski kadang Arman sibuk dengan pekerjaannya, ia tetaplah suami yang penuh tanggung jawab. Ia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa lelahnya akan terbayar dengan keluarga kecil yang harmonis. Namun, di balik senyum itu, ada satu sosok yang tak pernah benar-benar bisa menerima keberadaan Alia, ibu mertua. Di ujung meja, duduklah Bu Ratna, wanita parubaya dengan dandanan rapi, penuh wibawa, dan seringkali dingin terhadap Alia. Dari cara pandangnya, seakan selalu ada yang kurang dari menantunya itu. Meski Alia sudah berusaha sebaik mungkin, selalu ada celah yang dianggap salah. "Masakanmu hari ini agak hambar." "Ya," komentar Bu Ratna setelah menyendok nasi uduk. Alia tersenyum canggung. "Oh, maaf, Bu. Mungkin tadi saya kurang menambahkan garam. Seharusnya kamu lebih teliti. Kalau cuma masak begini saja tidak bisa sempurna, bagaimana bisa mengurus rumah tangga besar nanti?" Arman hanya meneguk tehnya, diam, seolah sudah terbiasa mendengar ibunya mengkritik Alia. Tidak ada pembelaan, tidak ada pembicaraan lain untuk mengalihkan suasana. Alia menahan sesak di dadanya, menunduk, lalu berusaha menutupi luka hatinya dengan senyum. Bagi orang luar, keluarga ini tampak sempurna. Rumah besar, suami mapan, mertua terhormat, dan istri yang setia. Tetapi di balik dinding-dinding rumah megah itu, ada perasaan kecil yang kerap dipendam Alia, rasa tak dianggap. Setelah sarapan, Arman bergegas menuju mobilnya. Alia menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, lalu berbisik lirih, "Hati-hati, Mas." Namun tak ada jawaban. Hanya suara pintu mobil yang tertutup rapat. Bu Ratna menegakkan duduknya, menatap Alia dengan tatapan dingin. "Ingat, ya, kalau kamu ingin rumah tangga ini baik-baik saja, jangan pernah mengecewakan anak saya. Dia pantas mendapat istri yang bisa membanggakan." Kata-kata itu menusuk. Alia terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia bertanya dalam hati, apa aku selama ini tidak cukup? Apa segala pengorbanan yang kulakukan tidak pernah berarti? Namun, ia memilih diam. Baginya, kebahagiaan keluarga lebih penting daripada harga dirinya yang tersakiti. Ia hanya ingin mempertahankan rumah tangga ini, apapun yang terjadi. Hari itu berlalu seperti biasa. Dari luar, kehidupan Alia tampak bahagia. Tetapi hanya ia yang tahu bagaimana setiap malam ia berdoa agar rumah tangganya benar-benar menjadi seindah yang terlihat. Sampai pada suatu titik, ia tidak pernah menyangka bahwa semua yang selama ini ia anggap kebahagiaan
hanyalah ilusi yang bisa hancur dalam sekejap. Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman rumah yang sepi. Alia duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang jarumnya terasa bergerak lambat. Sudah pukul 11 malam, tapi Arman belum juga pulang. Di atas meja, makanan yang ia siapkan sejak sore masih utuh, kini dingin dan hambar. Telepon genggam di tangannya berulang kali ia tatap, berharap ada pesan singkat atau telepon masuk dari suaminya. Tapi layar tetap gelap. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin Mas sedang sibuk di kantor. Mungkin ada rapat mendadak. Ia terus mencari alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, apakah benar sesibuk itu sampai tak sempat memberi kabar? Tak lama kemudian, pintu terbuka. Arman masuk dengan langkah lelah, dasi sudah longgar, wajahnya tampak dingin. Kamu belum tidur, ya? Tanyanya singkat, seolah heran melihat istrinya masih menunggunya. Alia tersenyum tipis, menahan kecewa. Aku tunggu Mas pulang. Makan malamnya sudah kusiapkan, tapi jadi dingin. Mau kuhangatkan dulu? Arman menggeleng, menaruh tas kerjanya di sofa. Enggak usah. Aku sudah makan di luar bareng klien. Hati Alia seperti diremas. Berjam-jam aku menunggu, tapi ternyata dia bahkan sudah makan dengan orang lain. Namun, ia tetap tersenyum dan hanya berkata, baiklah. Arman segera naik ke kamar, meninggalkan Alia yang masih duduk termenung di ruang tamu. Air matanya menetes perlahan, meski ia buru-buru menghapusnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya hancur. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Arman semakin jarang di rumah, sering pulang larut malam, kadang tanpa kabar sama sekali. Jikapun di rumah, perhatiannya lebih banyak tercurah pada ibunya. Suatu sore, ketika Alia berharap bisa menghabiskan waktu bersama suami, Bu Ratna tiba-tiba menelepon. Men, jangan lupa besok ikut ke acara keluarga besar. Ya, tante kamu ulang tahun. Kamu harus hadir. Biar Alia di rumah saja, dia jaga rumah. Suara ibunya terdengar jelas, bahkan Alia yang duduk di dekat Arman bisa mendengarnya. Arman mengangguk tanpa menoleh pada Alia. Iya, Bu. Pasti datang. Setelah menutup telepon, Alia memberanikan diri bertanya. Mas, besok bukannya kita sudah janji mau ke rumah ibu? Aku sudah siapkan bingkisan kecil untuk beliau. Arman menarik napas panjang, lalu berkata datar. Maaf, ya. Acara keluarga ibu lebih penting. Kita bisa ke rumah ibumu lain kali. Seakan-akan kata-kata itu pisau yang menancap ke hati Alia. Mengapa keluarganya selalu jadi nomor satu, sementara aku dan keluargaku dianggap bisa menunggu? Namun, lagi-lagi ia hanya menunduk, mencoba memahami. Baiklah, Mas, jawabnya lirih. Malam itu, Alia duduk di tepi ranjang sendirian. Arman sudah tertidur pulas, kelelahan setelah seharian sibuk. Alia menatap wajah suaminya, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin marah, ingin menuntut perhatian, ingin berkata bahwa ia pun berhak mendapatkan kasih sayang. Tetapi lidahnya keluh. Yang ada hanya air mata yang jatuh membasahi bantal. Perlahan, ia mulai merasa ada yang berubah. Suaminya semakin jauh, meski secara fisik ada di rumah. Kehangatan yang dulu membuatnya yakin bahwa rumah tangga mereka akan selalu indah, kini berganti dengan dingin yang membeku. Alia menggenggam tangannya sendiri, berbisik dalam hati. Apakah aku yang terlalu berharap? Atau memang cinta ini sudah mulai pudar di hatinya? Dan sejak malam itu, ia mulai merasakan retakan kecil yang diam-diam tumbuh di dalam rumah tangganya. Retakan yang makin lama makin dalam, hingga pada akhirnya akan menghancurkan segalanya. Pagi itu udara terasa begitu hangat, meski hati Alia tidak. Ia baru saja pulang dari rumah sakit setelah menjenguk ibunya yang kondisinya semakin lemah. Sepanjang jalan ia hanya memikirkan bagaimana cara menenangkan hati ibunya, memberi semangat agar tetap kuat melawan penyakitnya. Begitu masuk ke rumah mertua, Alia langsung disambut tatapan tajam Bu Ratna. Wanita parubaya itu duduk di ruang tamu dengan pakaian rapi, sambil menyeruput teh. Alia mencoba tersenyum dan menunduk hormat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, jawab Bu Ratna singkat tanpa menoleh penuh.
Tatapannya kemudian jatuh ke tangan Alia yang masih membawa bungkusan kecil berisi buah-buahan dari rumah sakit. "Kamu dari mana pagi-pagi sudah keluar rumah?" tanyanya dingin. Alia menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Dari rumah sakit, Bu. Menjenguk ibu saya. Kondisinya semakin lemah, jadi saya ingin menemani sebentar." Seketika Bu Ratna menaruh cangkirnya dengan suara yang cukup keras. "Astaga, Alia. Kamu itu menantu keluarga ini. Jangan terlalu sibuk mengurus keluargamu sendiri. Sudah jadi istri Arman, ya utamakan Arman dan keluarganya. Jangan terus-terusan lari ke rumah ibumu." Perih. Kata-kata itu seperti tamparan. Alia terdiam, menunduk. Hatinya memberontak, tapi mulutnya terkunci. Bagaimana mungkin ia dianggap salah hanya karena ingin berbakti pada ibunya sendiri? Tak cukup sampai di situ, Bu Ratna menambahkan dengan nada lebih menusuk. "Coba kamu lihat menantu tetangga sebelah, Sinta. Dia itu pandai membawa diri, semua urusan keluarganya lancar. Tidak ada cerita bolak-balik rumah orang tuanya. Itu baru menantu yang bisa dibanggakan. Kalau kamu begini terus, nanti orang bilang kamu belum siap jadi istri Arman." Alia menggenggam erat jemarinya sendiri. "Kenapa aku selalu dibanding-bandingkan? Kenapa aku tidak pernah cukup, meski sudah berusaha sekuat tenaga?" Saat itu, Arman turun dari lantai atas. Alia berharap suaminya akan sedikit menenangkan keadaan. Namun, harapan itu kembali hancur ketika Arman malah duduk di sebelah ibunya, lalu berkata, "Sudahlah, ya. Ibu benar. Kamu jangan terlalu sering ke rumah ibumu. Nanti orang lain mengira kamu tidak betah di sini." Suara itu menusuk lebih dalam dibanding kata-kata Bu Ratna. Alia menatap wajah suaminya, mencari secercah pengertian, tapi yang ia lihat hanya ketidakpedulian. Air matanya hampir tumpah, tapi ia buru-buru bangkit dan menuju dapur, pura-pura sibuk menyiapkan makanan. Di balik punggungnya, ia mendengar Bu Ratna berbisik kepada Arman, cukup keras untuk sampai di telinganya. "Kasihan kamu, Men. Istri seperti itu bikin repot saja. Tidak pandai mengurus keluarga besar. Seharusnya kamu dapat yang lebih baik." Darah Alia serasa berhenti mengalir. Tubuhnya bergetar, bibirnya bergetar ingin melawan, namun ia menahan. Ia tahu jika ia membantah, justru akan dianggap durhaka dan kurang ajar pada mertua. Di dapur, ia berdiri kaku menatap panci berisi sayur hangat. Uapnya mengepul, tapi dadanya terasa beku. Ia berbisik lirih sambil menahan air mata. "Aku hanya ingin jadi istri yang baik, Bu. Aku hanya ingin tetap berbakti pada ibuku. Apa itu salah?" Dan sejak hari itu, Alia semakin sadar. Tak peduli sekeras apa ia berusaha, di mata mertuanya ia hanyalah menantu yang tak pernah cukup. Namun, demi suami, demi rumah tangga, ia memilih menahan semua luka itu sendiri. Yang tidak ia tahu, luka-luka kecil itulah yang perlahan akan menjadi jurang besar dalam kehidupannya. Sore itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak bersemangat, berbeda dengan biasanya yang lelah dan datar. Alia, yang sedang menyiapkan teh di meja ruang tamu, menoleh penuh heran. "Ya, besok kamu ikut Mas, ya. Ada acara makan malam dengan rekan bisnis baru. Mas ingin kamu ikut, biar kamu kenal juga," ucap Arman sambil melepas jasnya. Alia tersenyum kecil. Jarang sekali suaminya mengajaknya ikut serta dalam urusan kerja. Dalam hati ia merasa senang. Mungkin ini pertanda baik, bahwa Arman ingin lebih melibatkan dirinya. Keesokan malam, mereka tiba di sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, suasana begitu elegan. Alia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, wajahnya dirias tipis. Ia ingin tampil pantas di hadapan rekan suaminya. Tak lama, seorang wanita cantik mendekat dengan langkah percaya diri. Rambut panjangnya terurai indah, bibirnya dipoles lipstik merah muda. Pakaian yang ia kenakan mencolok, lebih cocok untuk acara pesta pribadi daripada pertemuan bisnis. Wanita itu tersenyum lebar, menatap Arman dengan tatapan penuh arti. "Arman, akhirnya datang juga," sapanya manja, lalu tanpa sungkan menepuk lengan Arman. Alia terdiam. Dadanya berdesir aneh melihat cara wanita itu menyapa suaminya. Terlalu akrab, terlalu
intim. Arman hanya tersenyum, memperkenalkan, "Ya, kenalkan ini Rani. Dia partner bisnis baru Mas. Kita lagi kerja sama proyek besar." Rani menoleh pada Alia, senyumnya manis tapi matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda, tajam, mengukur, seolah ingin menunjukkan keberadaannya. "Oh, jadi ini istri Arman? Wah, cantik juga, ya. Pantas Arman betah di rumah," katanya dengan nada menggoda, sambil melirik ke arah Arman. Alia tersenyum sopan, walau hatinya terasa diremas. Ada nada aneh dalam ucapan itu. Kenapa harus menekankan kata, betah di rumah? Malam itu berlangsung penuh percakapan bisnis, tapi yang membuat Alia terusik adalah cara Rani bersikap. Setiap kali bicara, tangannya tak jarang menyentuh lengan Arman. Tawa renyahnya selalu diiringi tatapan yang terlalu dalam, seakan hanya ada Arman di dunia ini. Arman sendiri tampak terlalu nyaman. Sesekali ia tertawa lepas mendengar celetukan Rani, padahal biasanya ia bukan tipe yang mudah terhibur. Alia duduk di samping, mencoba tetap tersenyum, tapi di balik senyum itu hatinya gundah. Ia menyesap tehnya pelan-pelan, menahan getir di tenggorokan. Apakah hanya aku yang merasa ada sesuatu yang salah? Atau memang benar perasaanku terlalu berlebihan? Saat hendak pulang, Rani sempat mendekat lagi. Ia merapikan dasi Arman dengan alasan bercanda, lalu berkata, "Arman, jangan lupa kirim draft kontraknya malam ini. Aku tunggu, ya." Suaranya lembut, nyaris berbisik, tapi cukup untuk membuat Alia mendengarnya jelas. Di perjalanan pulang, Alia berusaha membuka percakapan. "Mas, Rani itu memang partner kerja?" tanyanya hati-hati. Arman mengangguk, menatap lurus ke jalan. "Iya." "Kenapa?" "Dia profesional kok." "Ya, kamu jangan mikir aneh-aneh." Alia terdiam. Ia ingin berkata tentang semua sikap Rani yang kelewat batas, tapi lidahnya keluh. Bagaimana jika Arman menganggapnya hanya cemburu buta? Malam itu, di kamarnya, Alia terbaring dengan mata terbuka. Bayangan senyum Rani, tatapan matanya, dan sentuhan tangannya pada Arman terus terulang di kepala. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Dan di lubuk hati yang paling dalam, ia tahu, pertemuan malam itu hanyalah awal dari badai besar yang akan segera datang. Malam sudah larut. Hujan gerimis menetes di luar jendela, menimbulkan suara gemericik yang menambah sepi rumah itu. Alia duduk di lantai kamarnya, punggungnya bersandar pada ranjang, tangannya memeluk lutut erat-erat. Lampu kamar sengaja ia biarkan redup, hanya menyisakan cahaya samar dari meja kecil di pojok ruangan. Di sampingnya, dua anak kecil yang sudah lelap tertidur. Wajah mereka begitu damai, napas mereka teratur, seperti tak pernah tahu bahwa di balik ketenangan malam, ada hati seorang ibu yang hancur. Alia menatap lama wajah anak-anaknya, lalu membelai lembut rambut mereka. "Untuk kalian, ibu harus kuat. Untuk kalian, ibu harus sabar," bisiknya lirih. Namun begitu matanya beralih pada sisi ranjang yang kosong, hatinya kembali tercekat. Arman tidak pulang malam ini. Katanya ada pekerjaan, tapi entah kenapa sejak beberapa waktu belakangan, alasan, pekerjaan, itu selalu sama, selalu berulang, dan selalu meninggalkan luka. Alia mencoba memejamkan mata, tapi justru air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia teringat kejadian beberapa malam lalu, saat makan malam bersama Rani. Tatapan itu, senyum itu, bahkan cara Rani memperlakukan suaminya, masih jelas menancap di ingatannya. Apa aku hanya berlebihan? Apa aku yang terlalu curiga? Tanyanya pada dirinya sendiri, tapi hatinya menolak. Sesuatu memang salah. Namun, di hadapan anak-anak, ia tidak pernah menunjukkan kesedihan itu. Pagi tadi, putrinya yang masih berusia 5 tahun bertanya polos, "Bunda, kenapa akhir-akhir ini ayah jarang pulang?" "Ayah sibuk, ya." Pertanyaan itu membuat Alia tercekat. Ia ingin menjawab jujur, tapi ia tak sanggup. Bagaimana mungkin ia meracuni hati anak-anaknya dengan kebenaran yang menyakitkan? Maka ia tersenyum, memeluk putrinya erat, lalu menjawab, "Iya, sayang. Ayah lagi sibuk kerja. Nanti kalau ayah ada waktu, kita jalan-jalan, ya." Anak itu tersenyum polos, percaya penuh pada kata-kata ibunya.
Dan disitulah hati Alia semakin perih. Ia sadar, kebohongan kecil itu ia ciptakan hanya untuk melindungi hati anaknya. Di dalam kamar yang sepi, Alia menangis lagi. Tangisnya tertahan, tak ingin membangunkan anak-anak. Bahunya bergetar hebat, suaranya tercekik di tenggorokan. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku bisa tahan. Aku harus tahan. Demi anak-anakku, aku tidak boleh hancur. Ia ingat nasihat ibunya dulu. Jangan pernah menangis di depan anak-anakmu. Jika kau hancur, mereka juga akan hancur. Tahanlah, meski hatimu berdarah. Kata-kata itu kini terasa begitu nyata. Hatinya memang berdarah. Tiap malam ia merasa sendiri, meski masih berstatus istri. Ia menahan luka yang seharusnya ia bagikan, tapi ia memilih memendam karena tak ingin anak-anak melihat ibunya lemah. Jam terus bergerak. Malam semakin larut. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Alia merebahkan tubuhnya di samping anak-anak, memeluk mereka erat seakan itu satu-satunya kekuatan yang tersisa. Matanya sembab, tapi bibirnya berbisik pelan. Selama masih ada kalian, ibu akan terus berdiri. Walau ayah kalian sudah mulai menjauh, ibu akan tetap ada. Dan di sanalah, di antara air mata yang tak terdengar, Alia menyembunyikan semua kesedihannya. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan, tapi untuk anak-anak, ia berjanji tak akan menyerah. Langit siang itu kelabu. Awan pekat menggantung rendah, seakan menahan hujan yang bisa jatuh kapan saja. Alia duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Baru saja ia menerima telepon dari adiknya. Ibunya kembali masuk rumah sakit. Kondisinya menurun drastis. Tangan Alia bergetar saat meletakkan ponsel. Hatinya seperti diremas. Sejak ayah meninggal bertahun-tahun lalu, ibunyalah yang menjadi satu-satunya tempat ia pulang. Dan kini, kabar bahwa ibunya jatuh sakit keras membuat seluruh dunianya goyah. Dengan langkah tergesa, ia mencari Arman yang baru saja pulang kerja. Suaminya sedang duduk di sofa sambil membuka laptop, wajahnya serius. Alia mendekat, duduk di sampingnya. "Mas," suaranya lirih, hampir patah. Arman tidak menoleh. Ibu masuk rumah sakit lagi. Kata dokter kondisinya kritis. Aku ingin Mas bisa ikut. Aku nggak sanggup sendirian." Arman akhirnya menoleh, tapi tatapannya datar. "Ya ampun, ya. Kan belum lama ini ibumu juga dirawat. Kamu jangan panik dulu. Mungkin cuma drop sebentar. Besok Mas ada meeting penting, nggak bisa ikut. Kamu pergi saja sama adikmu." Alia terdiam. Ia menatap suaminya, mencari setitik rasa peduli di matanya. "Mas, ini serius. Dokter bilang kondisinya bisa menurun kapan saja. Aku butuh Mas di sampingku. Aku butuh kamu." Arman menghela napas, menutup laptopnya setengah hati. "Ya, aku ngerti. Tapi aku juga punya tanggung jawab besar di kantor. Kalau aku tinggalkan begitu saja, proyek bisa berantakan. Kamu kan masih punya saudara. Biarlah mereka yang jaga ibumu dulu." Kata-kata itu terasa seperti belati. Alia menunduk, menahan air mata yang menggenang. "Kenapa setiap kali aku butuh, Mas selalu punya alasan? Kenapa saat aku ingin bersandar, aku malah jatuh sendiri?" Ia mencoba sekali lagi. Suaranya bergetar. "Aku ini istrinya, Mas. Ibu adalah bagian dari hidupku. Kalau aku kehilangan beliau, aku nggak tahu apa aku kuat. Tolong, temani aku kali ini." Arman diam beberapa detik, lalu berdiri, meraih jaketnya. Alia sempat menaruh harapan, tapi harapan itu kembali runtuh ketika suaminya berkata, "Ya, aku harus keluar dulu. Ada janji sama rekan kerja. Kamu berdoa saja yang banyak. Semoga ibumu cepat pulih." Pintu tertutup. Suara langkah kaki Arman menjauh. Dan Alia kembali sendiri, duduk di sofa dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh deras, membasahi tangannya yang dingin. Beberapa jam kemudian, Alia sudah berada di rumah sakit. Di sana, ia melihat ibunya terbaring lemah dengan selang infus menancap di tangan. Wajah tuanya pucat, napasnya naik turun tak teratur. Alia langsung memeluk tangan ibunya, menunduk di sisinya sambil menangis. "Ibu, Alia di sini, Bu."
Jangan tinggalin Alia. Ya, tolong kuat, bisiknya serak. Ibunya membuka mata perlahan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Nak, jangan nangis. Ibu masih ada. Selama kamu kuat, ibu akan kuat juga. Alia mengangguk, meski air matanya tak berhenti. Ia tahu, ibunya sedang berjuang. Dan di saat-saat seperti ini, seharusnya ada sosok Arman yang menenangkannya, menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Namun yang ada hanyalah kursi kosong di sebelahnya. Malam itu, di rumah sakit yang dingin, Alia merasakan betul apa artinya sendiri. Ia hanya bisa berdoa, berharap mukjizat, sambil memendam kecewa yang makin hari makin menumpuk. Dalam hati, ia berbisik getir. Kenapa Mas tak pernah ada di saat aku benar-benar membutuhkannya? Kamar rumah sakit sore itu dipenuhi aroma obat dan suara mesin monitor yang berdetak pelan. Alia duduk di kursi samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang terasa semakin dingin. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tetapi ia tetap bertahan. Sejak pagi ia berharap ada kabar dari Arman. Hatinya berulang kali berbisik, mungkin Mas akan datang sore ini. Mungkin dia akan muncul membawa senyum, lalu duduk di sampingku, menenangkan hatiku. Dan harapan itu seakan terwujud ketika ponselnya bergetar. Nama Arman tertera di layar. Alia cepat-cepat mengangkat, hatinya berdegup lebih kencang. Halo, Mas? Kamu datang, kan? Suaranya penuh harap. Di seberang, terdengar suara Arman yang agak tergesa. Ya, aku tadi sudah bilang ke kantor. Aku mau ke rumah sakit habis jam kerja. Jadi nanti sore aku ke sana. Tunggu aku, ya. Alia menutup telepon dengan mata berkaca-kaca. Ia segera merapikan jilbabnya, membetulkan posisi ibunya di ranjang, bahkan meminta adiknya menyiapkan air minum untuk Arman nanti. Ada rasa lega di dadanya. Akhirnya, Mas datang juga. Aku tidak akan sendiri lagi. Waktu terus berjalan. Jarum jam berputar dari pukul 5 sore ke 6, lalu 7. Setiap kali suara langkah terdengar di koridor, Alia menoleh cepat, berharap itu suaminya. Tapi yang datang hanya perawat, dokter, atau keluarga pasien lain. Pukul 8 malam, ponselnya kembali bergetar. Kali ini suara Arman terdengar berat. Ya, maaf banget. Aku nggak bisa ke rumah sakit malam ini. Ada rapat mendadak sama klien penting. Kalau aku nggak hadir, bisa bahaya buat proyek. Kamu ngerti kan? Seakan seluruh kekuatan Alia runtuh. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Suaranya bergetar. Mas, tadi kamu janji. Aku udah bilang ke ibu. Ibu senang sekali dengar kamu mau datang. Sekarang, aku harus bilang apa? Arman terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar dingin. Kamu jangan bikin susah. Ya, aku juga capek kerja. Ini semua buat keluarga kita. Bilang saja aku sibuk. Nanti kalau ada waktu, aku datang. Telepon terputus. Alia menatap layar ponselnya lama sekali. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia menunduk, menekuk wajah dengan kedua tangannya. Kenapa selalu begini? Kenapa janji-janji yang ku berharap bisa jadi penguat, justru hancur di tengah jalan? Ibunya, yang setengah sadar, sempat membuka mata. Dengan suara lemah ia bertanya, Arman belum datang, nak. Alia tersenyum, meski matanya masih basah. Ia mengangguk pelan. Belum, Bu. Masih ada pekerjaan. Tapi nanti kalau sempat, dia pasti datang. Ibu jangan khawatir. Yang penting ibu sehat dulu. Senyum itu dipaksakan, demi menenangkan hati seorang ibu yang sakit. Alia tahu, jika ia mengeluh atau menunjukkan kecewa, ibunya akan semakin terbebani. Maka ia memilih menelan perih sendirian. Malam semakin larut. Lampu kamar rumah sakit redup, hanya suara mesin monitor yang menemani. Alia duduk kembali di kursinya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Sesekali ia menoleh ke pintu, meski ia tahu Arman tidak akan datang. Dalam hati, ia berbisik getir. Entah sampai kapan aku harus terus percaya pada janji-janji yang selalu diingkari. Udara dini hari itu begitu dingin menusuk tulang. Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika suara mesin monitor di kamar rumah sakit tiba-tiba berubah ritmenya. Alia yang semula terkantuk di kursi segera terbangun. Ia menoleh cepat, melihat ibunya menggeliat pelan,
napasnya tersengal. Ibu, ibu kenapa? Alia panik, berdiri sambil menekan tombol darurat. Perawat berlarian masuk, disusul dokter yang segera memeriksa. Alia hanya bisa menyingkir, berdiri kaku sambil menggenggam dadanya sendiri. Tubuhnya gemetar, matanya basah. Tolong, Bu, bertahanlah. Suaranya lirih hampir tak terdengar. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Hingga akhirnya, suara panjang dari monitor membuat seluruh dunia Alia berhenti. Perawat menatap dokter, dan dokter hanya menggeleng pelan. Ibu, sudah pergi. Darah Alia seolah berhenti mengalir. Tubuhnya limbung, hampir jatuh. Kalau saja adiknya yang baru masuk kamar tidak segera menangkapnya. Tangis pecah begitu keras, menggema di ruangan itu. Tidak. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku belum siap, Bu. Aku belum sempat membahagiakan ibu. Ia berlari mendekap tubuh ibunya yang kini terbaring kaku. Wajah pucat itu masih hangat beberapa menit lalu. Kini perlahan dingin. Alia menciumi tangan ibunya. Air matanya membasahi kulit yang sudah tak lagi merespons. Bangun, Bu. Lihat aku, Bu. Aku masih butuh ibu. Adiknya menangis di sudut ruangan. Perawat menunduk dalam. Dokter meninggalkan kamar dengan wajah muram. Hanya Alia yang masih meratap, seakan menolak kenyataan yang baru saja menampar hidupnya begitu keras. Malam itu terasa begitu panjang. Ketika fajar datang, tubuh sang ibu dibawa pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Alia duduk di samping jenazah dengan wajah hancur. Air matanya tak berhenti mengalir. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Di rumah, suasana penuh duka. Tangis keluarga, tetangga, dan kerabat menyambut kepulangan almarhumah. Alia berdiri lemas, menyambut para pelayat, tapi jiwanya kosong. Ia berjalan seperti bayangan, tubuh ada di sana, tetapi hatinya hilang bersama ibunya. Saat prosesi pemakaman dimulai, langkah Alia terasa berat. Ia mengikuti keranda yang dibawa menuju liang lahat. Setiap langkah bagai membawa sebagian jiwanya terkubur bersama. Ketika tanah mulai menutupi jasad sang ibu, tangisan Alia pecah lagi. Ia hampir jatuh terduduk, tubuhnya ditopang beberapa orang. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku janji aku akan jadi anak yang baik. Aku janji. Namun janji itu hanya menggema ke langit. Ibunya tak akan kembali. Dan di tengah duka yang menghancurkan, Alia merasakan perih lain yang menambah luka. Sosok yang ia harapkan hadir, yang ia harapkan bisa merangkul dan menguatkan, tidak ada di sana. Arman, suami yang dulu ia percayai, tidak muncul. Ia berdiri sendiri, menangis sendiri, menanggung duka yang tak sanggup ditanggung seorang diri. Rasa sakit itu menancap dalam, meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Dalam hati yang remuk, Alia hanya bisa berbisik, aku sendirian sekarang, Bu. Benar-benar sendirian. Hari itu rumah dipenuhi orang. Pelayat datang silih berganti, memenuhi ruang tamu dan halaman. Bau bunga melati bercampur dengan aroma tanah basah dari halaman yang baru saja diguyur hujan. Alia berdiri di sudut, tubuhnya terasa ringan seperti melayang, seolah ia hanya melihat semua ini dari kejauhan. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan suaranya serak karena tangis yang tak pernah berhenti sejak semalam. Di tengah hiruk-pikuk orang yang melayat, ponsel Alia bergetar di sakunya. Tangannya gemetar ketika melihat nama yang muncul di layar, Arman. Seketika hatinya berdegup kencang. Ada setitik harapan. Mungkin suaminya akhirnya sadar. Mungkin ia akan datang. Mungkin ia bisa merasakan sedikit kehangatan di tengah dinginnya kehilangan ini. Dengan tangan bergetar, ia menempelkan ponsel ke telinga. Halo, Mas. Suaranya lirih, penuh harap, nyaris pecah. Suara di seberang terdengar begitu datar, tanpa beban. Alia, aku nggak bisa datang. Aku sibuk. Urusan mendadak. Sejenak Alia terdiam. Tubuhnya kaku. Suara pelayat di sekeliling seakan menghilang. Hanya menyisakan suara itu di telinganya. Mas, ini hari ibu meninggal. Ibu, sudah nggak ada. Mas, aku butuh kamu di sini. Suaranya parau, hampir terisak. Arman menarik napas panjang di ujung telepon. Terdengar seperti orang yang malas mendengar. Aku ngerti.
Tapi aku benar-benar nggak bisa. Jangan manja, Alia. Kamu bisa kuat sendiri. Ada adikmu, kan? Ada keluarga. Jangan ngerepotin aku. Air mata yang sudah mengering seketika jatuh lagi. Alia menggenggam ponsel begitu erat, seolah jika dilepaskan ia akan jatuh ke jurang. Mas, aku bukan minta banyak. Aku cuma butuh kamu. Di sampingku. Sekali ini saja. Arman terdiam sejenak, lalu menjawab dingin. Aku bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Jangan buat aku tambah emosi. Nanti kita bicara lagi. Klik. Telepon terputus. Alia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Tangannya gemetar begitu keras hingga hampir menjatuhkan benda itu. Ia menutup mulut dengan tangan satunya, mencoba menahan isak yang pecah tak tertahankan. Tangisnya kali ini berbeda. Bukan hanya karena kehilangan ibunya, tetapi juga karena ditinggalkan oleh orang yang seharusnya menjadi sandaran. Rasa sakit itu bertumpuk, kehilangan yang paling berharga, ditambah dengan pengkhianatan dalam bentuk ketidakpedulian. Seorang tetangga yang melihatnya segera mendekat, menepuk bahunya pelan. Sabar ya, nak. Innalillahi, kuatkan hatimu. Alia hanya mengangguk, menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke lantai. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Malamnya, ketika semua pelayat mulai pulang dan rumah terasa sepi, Alia duduk sendirian di kamar. Foto almarhumah ibunya ia genggam erat di dada. Bu, aku bahkan gak punya siapa-siapa lagi. Suamiku pun gak ada buatku. Kenapa semua harus begini, Bu? Tangisnya kembali pecah, terisak sampai tubuhnya bergetar. Di dalam hati yang remuk itu, perlahan tumbuh luka baru yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Sebuah luka yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sehari setelah pemakaman, rumah masih dipenuhi karangan bunga duka cita yang mulai layu. Wangi melati yang dulu menenangkan kini justru membuat dada Alia terasa sesak. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan mata kosong, menatap abu-abu langit dari jendela. Tubuhnya letih, pikirannya kacau, dan hatinya seolah sudah tidak punya tenaga untuk merasakan apapun selain perih. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan dari Rina, sahabat yang sudah lama mengenalnya sejak SMA. Alia membuka pesan itu dengan malas, hanya karena ia butuh distraksi dari rasa hampa. Alia, aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi aku pikir kamu harus tahu kebenaran. Alis Alia berkerut. Ia menggulir layar. Ada tautan berita dari akun media sosial yang menampilkan foto-foto seseorang. Detik itu juga darahnya seperti berhenti mengalir. Tampak Arman, suaminya, tersenyum lebar dengan seorang wanita cantik yang tangannya menggandeng erat lengan Arman. Di sisi mereka, ibu mertuanya berdiri gagah, memakai mantel tebal musim dingin, tersenyum sumringah. Mereka berfoto di depan sebuah kuil terkenal di Kyoto, Jepang. Di bawah foto itu, tertulis caption, "Liburan keluarga kecil kami ke Jepang. Kebahagiaan itu sederhana, bersama orang-orang yang kita cintai." Alia merasa bumi berguncang di bawah pijakannya. Nafasnya tercekat, matanya membelalak, lalu air mata jatuh deras tanpa bisa dibendung. Keluarga kecil? Orang yang dicintai. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Rasanya dada dipukul berkali-kali tanpa ampun. Tangannya bergetar begitu kuat hingga hampir menjatuhkan ponsel. Ia menekan foto itu berulang kali, memperbesar wajah mereka. Senyuman Arman yang dulu hanya untuknya, kini ia tunjukkan di depan orang lain. Senyum yang pernah membuat Alia merasa jadi wanita paling beruntung, kini menjadi belati paling tajam yang menoreh hatinya. Tubuh Alia jatuh terduduk ke lantai. Ia memegang kepalanya, menangis dengan suara yang pecah, nyaring, hingga adiknya, Farid, yang ada di kamar, segera berlari menghampiri. "Kak, kenapa? Kakak kenapa?" Farid panik melihat wajah Alia pucat dan berlinangan air mata. Dengan tangan gemetar, Alia menyerahkan ponsel itu. Farid menatap layar, lalu menghela napas berat. Matanya ikut memerah, rahangnya mengeras menahan marah. Kurang ajar, di hari kakak kehilangan ibu, mereka malah liburan. Suaranya penuh emosi. Alia hanya bisa menangis sambil memeluk lutut. "Farid, kenapa mereka tega? Apa salahku? Aku selama ini berusaha jadi istri baik,
jadi menantu baik. Tapi lihat apa yang mereka lakukan padaku. Suaranya tersendat, seolah tiap kata harus menembus kerikil di tenggorokannya. Farid menepuk bahu kakaknya, mencoba menenangkan meski dalam dirinya ada amarah yang meletup-letup. Kak, jangan salahin diri sendiri. Mereka yang salah. Mereka yang gak punya hati. Malam itu, Alia tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di sisi ranjang dengan mata sembab, memandangi foto Arman dan keluarganya di ponsel. Pikirannya terus bertanya-tanya, apakah semua yang ia jalani selama ini hanya kebohongan? Apakah cinta yang Arman berikan dulu hanya sandiwara sebelum wanita itu datang? Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku ditinggalkan di saat aku paling butuh. Bahkan ibuku baru pergi, mereka masih bisa tertawa bahagia. Detik itu, hati Alia retak semakin dalam. Dan di balik luka itu, perlahan-lahan tumbuh sesuatu yang lain. Bukan sekadar kesedihan, tapi juga tekad. Tekad yang masih samar, tapi cukup kuat untuk menahan dirinya agar tidak hancur berkeping-keping. Sejak kabar liburan itu tersebar, Alia seperti kehilangan separuh hidupnya. Setiap kali membuka media sosial, wajah Arman dan ibunya selalu muncul di beranda, lengkap dengan komentar manis dari orang-orang yang melihat foto mereka. Wah, serasi sekali. Semoga langgeng ya. Pasangan idaman, liburannya ke Jepang pula. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Alia seperti jarum. Mereka tidak tahu, di balik senyum di foto itu ada air mata seorang istri yang ditinggalkan sendirian di hari paling kelam hidupnya. Malam itu, Alia duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Sisa tamu takziah sudah pulang, rumah sunyi hanya diisi desahan angin malam. Ia memeluk bantal di pangkuan, matanya merah bengkak karena terlalu banyak menangis. Farid menghampiri dengan wajah khawatir. Kak, makan dulu, ya. Dari tadi kakak belum makan apapun. Alia hanya menggeleng lemah. Aku nggak sanggup, Rit. Rasanya tenggorokan ini penuh batu. Farid duduk di sampingnya. Aku tahu kakak kuat. Tapi kakak jangan siksa diri sendiri kayak gini. Mereka nggak pantas dapat air mata kakak. Alia menoleh, menatap adiknya dengan tatapan kosong. Bukan cuma Arman, Rit. Mertuaku juga ikut. Ikut berdiri di samping pelakor itu, tersenyum bahagia. Jadi selama ini, semua perlakuannya padaku ternyata memang karena dia nggak pernah terima aku. Aku hanya jadi orang asing di mata mereka. Aku berusaha hormat, berusaha taat, tapi mereka balas dengan menusuk aku di saat aku paling rapuh. Suara Alia pecah, tangisnya kembali pecah membanjiri wajahnya. Tangannya gemetar menggenggam bantal. Kenapa? Rit? Kenapa mereka tega? Bahkan ibuku baru meninggal. Aku masih berkabung, tapi mereka bisa pergi bersenang-senang. Mereka nggak anggap aku manusia lagi. Farid mengepalkan tangan, wajahnya menegang menahan amarah. Kak, ini sudah kelewatan. Kalau masih ada sedikit hati nurani, seharusnya mereka ada di sini, bukan malah liburan. Aku nggak ngerti gimana mungkin suami dan mertua bisa setega itu. Alia menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Di benaknya, ia teringat momen-momen ketika ia masih berusaha keras membangun hubungan baik dengan mertua. Membawakan buah tangan setiap berkunjung, menahan sakit hati setiap kali dibanding-bandingkan dengan menantu lain, bahkan tetap tersenyum meski sering dipandang sebelah mata. Semua usaha itu kini terasa sia-sia. Bayangan wajah ibunya melintas di pikiran. Ibunya pernah berkata lirih di ranjang sakit. Nak, kalau kamu lelah, jangan dipendam sendiri. Hidupmu masih panjang. Jangan biarkan orang lain menghancurkanmu. Kata-kata itu kini menjadi cambuk dalam hati Alia. Rit, suara Alia bergetar, penuh luka. Aku bisa maafkan banyak hal, tapi yang ini, aku nggak akan bisa. Mereka udah rampas segalanya dariku. Aku kehilangan ibu, dan saat itu, orang yang seharusnya jadi sandaran justru berpaling. Itu luka yang nggak akan pernah bisa sembuh. Nggak akan pernah bisa aku maafkan. Farid menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, malam itu sesuatu dalam diri Alia telah berubah. Kesedihan yang mendalam mulai beralih menjadi duka yang bercampur dengan amarah dan tekad. Di dalam hatinya, Alia berjanji pada diri sendiri, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya.
Jika cinta dan ketulusannya tidak pernah dianggap, maka ia akan belajar untuk berhenti berharap. Luka ini memang tidak termaafkan, tapi luka inilah yang akan menguatkannya di hari-hari mendatang. Hujan rintik-rintik turun pagi itu, menambah kelabu suasana di halaman rumah duka. Langit seolah ikut menangis, seakan mengerti kesedihan yang sedang menyelimuti hati Alia. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya lemah. Namun ia tetap berdiri di samping jenazah ibunya dengan kekuatan yang tersisa. Saudara-saudara dari pihak ibu sibuk membantu mengurus pemakaman. Ada yang menyiapkan kain kafan, ada yang mengatur kendaraan, ada pula yang mengatur para pelayat. Alia hanya bisa ikut terlibat semampunya, sesekali menyalami tamu dengan senyum paksaan. Namun, di balik semua keramaian itu, hatinya terasa sepi. Tak ada sosok Arman di sisinya. Tak ada tangan yang menggenggam erat, tak ada pelukan penguat. Hanya ada bayangan asing yang menghantui. Arman yang bersenang-senang bersama perempuan lain di negeri orang. Ya Allah, lirih Alia dalam hati, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa aku harus menjalani semua ini sendirian? Kenapa di saat aku paling butuh dia, justru dia memilih pergi? Farid, adik laki-lakinya, datang menghampiri sambil membawa air mineral. Kak, minum dulu. Kakak dari tadi nggak sentuh apapun. Alia menggeleng pelan, senyum getir terukir di bibirnya. Aku takut kalau aku minum, airnya malah bercampur dengan air mata ini, Rit. Farid menatap kakaknya, hatinya perih melihat sosok yang biasanya tegar kini rapuh tak berdaya. Kak, aku tahu kakak kuat, tapi jangan tahan semua sendiri. Aku sama keluarga masih ada buat kakak. Alia mengangguk kecil, meski hatinya masih diselimuti kehampaan. Ia tahu keluarganya berusaha keras menguatkannya, tapi rasa kehilangan ibu yang begitu dalam bercampur dengan kekecewaan terhadap suami membuat luka itu semakin sulit diobati. Ketika iring-iringan jenazah berangkat menuju pemakaman, Alia berjalan di belakang keranda dengan langkah gontai. Tangannya gemetar menggenggam payung. Matanya tak lepas dari kain putih yang membungkus tubuh ibunya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya ditarik ke tanah. Sesampainya di pemakaman, hujan mulai reda, menyisakan tanah becek dan udara lembab. Alia berdiri di samping liang lahat, melihat tubuh ibunya perlahan diturunkan ke dalam tanah. Saat gundukan tanah mulai menutupi jenazah, air matanya kembali pecah tanpa bisa ditahan. Ibu, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Maafkan aku kalau belum bisa jadi anak yang sempurna. Aku janji, Bu, aku akan terus berusaha kuat, meski aku harus melangkah sendirian. Sementara itu, pelayat satu persatu meninggalkan makam. Alia tetap berdiri, tubuhnya bergetar, tatapannya kosong ke arah tanah basah itu. Hanya Farid dan beberapa kerabat dekat yang menemaninya sampai benar-benar selesai. Di perjalanan pulang, Alia duduk di mobil dengan pandangan kosong. Di kepalanya, ada perasaan hampa yang sulit diungkapkan. Ia baru saja kehilangan ibu yang selama ini menjadi pelindungnya. Dan suami yang seharusnya menjadi sandaran kini menjelma asing, seakan tak pernah ada dalam hidupnya. Ketika malam tiba, rumah mendadak terasa sunyi. Para pelayat sudah kembali, lampu-lampu dimatikan, hanya tersisa suara jangkrik di luar rumah. Alia duduk di ruang tamu seorang diri, menatap foto ibunya yang tersenyum ramah di dalam bingkai kayu. Ia menyentuh foto itu dengan tangan gemetar. Air matanya kembali jatuh. Bu, aku sendirian sekarang. Suaranya pecah. Aku nggak punya siapa-siapa lagi untuk tempat pulang. Orang yang seharusnya ada untukku, dia malah pergi bersama orang lain. Malam itu, Alia menangis tanpa suara. Hanya bahunya yang berguncang hebat. Tangisannya tertahan karena ia tak ingin anak-anaknya mendengar. Kesendirian dalam duka itu benar-benar membuatnya runtuh. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu perasaan lain yang perlahan muncul. Tekad untuk bertahan, apapun yang terjadi. Sejak hari pemakaman ibunya, hati Alia berubah. Luka kehilangan itu sudah cukup membuatnya rapuh. Tapi kekecewaan terhadap Arman menambah beban yang tak sanggup lagi ia pikul. Malam demi malam ia terjaga. Bukan hanya karena rindu pada ibunya, tapi juga karena api amarah yang pelan-pelan tumbuh di dalam dadanya. Tangannya berulang kali menggenggam erat selimut, dadanya sesak, dan matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Di sampingnya,
Kasur masih terasa dingin. Tempat di mana seharusnya ada seorang suami yang memberi pelukan hangat, tapi kini kosong. Ia sudah tidak lagi menanti telepon Arman, karena hatinya tahu, panggilan itu tak akan pernah datang. Aku nggak bisa terus begini, bisiknya lirih di tengah malam. Kalau aku diam, aku akan hancur. Aku nggak boleh terus-terusan jadi korban. Pagi itu, Alia duduk di meja makan bersama anak-anaknya. Senyum yang ia berikan pada mereka tampak hangat, tapi ada kekosongan di baliknya. Sesekali matanya berkaca-kaca melihat wajah polos kedua buah hatinya yang tak tahu apa-apa. Ia sadar, jika ia lemah, maka anak-anaklah yang akan menderita. Bunda nggak apa-apa, kan? Tanya si bungsu sambil menatap Alia dengan mata polos. Alia mengangguk cepat, menahan air mata yang hampir tumpah. Iya, sayang. Bunda baik-baik saja. Kalian jangan khawatir. Ya, Bunda akan selalu ada buat kalian. Namun setelah anak-anak berangkat sekolah, dinding pertahanannya runtuh kembali. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, menangis terseduh-seduh. Bukan sekadar menangis karena sedih, tapi karena marah. Marah pada nasib, marah pada Arman, marah pada mertuanya, bahkan marah pada dirinya sendiri yang selama ini terlalu sabar. Di antara isak tangis itu, Alia menggenggam ponselnya. Foto-foto liburan Arman bersama keluarga mertuanya dan perempuan itu terpampang jelas di layar, seolah mengejek dirinya yang tengah berduka. Tawa mereka, senyum mereka, bahkan keakraban yang ditunjukkan, semua menancap seperti pisau ke hatinya. Cukup, suara Alia bergetar. Aku sudah cukup diinjak-injak. Aku bukan lagi Alia yang dulu bisa kalian perlakukan sesuka hati. Aku akan bangkit. Kalian pikir aku lemah? Kalian salah besar. Hari-hari berikutnya, Alia mulai mengumpulkan kekuatan. Ia tidak lagi ingin mengemis perhatian dari Arman. Ia mulai membiasakan diri mengurus anak-anak tanpa menunggu bantuan, mulai mengatur keuangan dengan hati-hati, bahkan mulai merancang langkah-langkah kecil untuk masa depannya. Di matanya, ada tekad baru yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Meski luka itu masih menganga, Alia menanamkan satu keyakinan dalam hatinya, bahwa diam hanya akan membuatnya semakin diinjak. Ia memilih menyimpan amarahnya rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk membalas perlakuan mereka. Di balik senyum pasrah yang ia tunjukkan di depan anak-anak dan keluarga, Alia kini menyimpan bara yang perlahan membakar hatinya. Ia tahu saatnya akan tiba, saat ia menunjukkan bahwa perempuan yang mereka pandang lemah ini mampu berdiri tegak, bahkan lebih tinggi dari mereka yang telah menyakitinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia menatap wajahnya di cermin dengan mata yang berbeda. Mata seorang perempuan yang tidak lagi mau dikasihani, melainkan siap melawan. Pagi itu, Alia baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk anak-anak ketika ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari media sosial muncul, pesan dari salah satu teman lamanya yang menautkan sebuah foto. Dengan sedikit ragu, ia membuka pesan itu. Saat layar terbuka, tubuhnya langsung kaku. Foto Arman, suaminya, tampak jelas tengah tersenyum lebar di depan Tokyo Tower, dikelilingi mertua dan seorang perempuan yang sudah tak asing lagi bagi Alia, Maya, perempuan yang beberapa waktu lalu diperkenalkan Arman sebagai teman bisnis. Mereka tampak begitu bahagia, mengenakan pakaian hangat musim dingin, saling merangkul seolah tanpa beban. Jantung Alia berdegup kencang. Nafasnya terasa sesak. Tangannya bergetar hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel. Seakan belum cukup menyakitkan, ketika ia membuka tagar yang tertera di foto, puluhan foto lain bermunculan. Ada foto saat Arman dan Maya duduk berdampingan di sebuah kafe mewah, tawa mereka tampak begitu natural. Ada juga video singkat yang menampilkan mertua Alia berjalan di belakang mereka sambil tersenyum puas, seakan merestui kebersamaan itu. Alia menutup mulutnya, menahan isakan agar anak-anak yang sedang makan di ruang sebelah tidak mendengar. Hatinya hancur. Di hari ia mengurus pemakaman ibunya dengan air mata, suami dan keluarga mertuanya justru sedang menikmati liburan mewah di negeri orang. Air matanya menetes deras. Ia kembali membuka foto-foto itu, meski hatinya semakin perih. Komentar-komentar di media sosial seakan menambah luka. Pasangan serasi banget. Wah, keluarga bahagia jalan-jalan bareng.
Cocok banget sih. Semoga langgeng ya. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dada Alia. Mereka tidak tahu kenyataan yang sebenarnya. Dunia mengira Arman dan Maya adalah pasangan bahagia. Sementara dirinya, istri sah yang sah dan sahabat hidup Arman, justru ditinggalkan dalam kesedihan terdalam. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Ponselnya ia genggam erat, menatap satu persatu foto dengan tatapan kosong. Kemarahan bercampur sakit hati menyatu dalam dadanya. Bagaimana mungkin kalian tega? Di saat aku kehilangan ibu, di saat aku butuh kalian. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh isakan. Ia teringat janji Arman, janji-janji manis tentang kebersamaan, tentang rumah tangga yang akan mereka bangun dengan cinta dan kesetiaan. Semua itu kini runtuh tak bersisa. Malam itu Alia tidak tidur. Matanya bengkak karena menangis tanpa henti. Namun di balik air mata itu, perlahan tumbuh sebuah tekad. Jika selama ini ia hanya bisa pasrah, kini hatinya mulai mengeras. Foto-foto itu bukan hanya bukti perselingkuhan, tapi juga bukti pengkhianatan yang nyata. Ia tahu, luka ini tak akan pernah sembuh dengan kata maaf. Dan dalam dirinya, perlahan tumbuh keberanian untuk menghadapi semua kebohongan yang selama ini disembunyikan darinya. Hari-hari setelah kepergian ibunya, Alia berubah. Ia tak lagi hanya menangis atau berdiam diri. Luka di hatinya memang belum kering, tetapi kini ada bara yang menyala di balik matanya. Malam-malam panjang yang dulu dihabiskan dengan tangisan, kini berubah menjadi malam penuh renungan dan perhitungan. Suaminya mungkin mengira ia hanya perempuan lemah yang tidak berdaya. Mertuanya barangkali yakin bahwa Alia tidak punya pilihan selain bertahan. Dan Maya, perempuan yang merebut kebahagiaan rumah tangganya, pasti percaya Alia akan tersingkir begitu saja. Namun, mereka semua salah besar. Alia ingat betul, beberapa tahun lalu, saat Arman memulai bisnisnya, ialah yang menjadi orang paling setia mendampingi. Ia menandatangani berbagai dokumen penting, ia ikut serta membuka rekening bersama atas nama pernikahan mereka. Bahkan beberapa aset berharga, rumah, kendaraan, dan deposito, resmi tercatat atas namanya. Semua itu dilakukan karena Arman pernah berkata, "Aku percaya sama kamu, Alia. Kamu istri dan partner terbaikku." Dan kini, kepercayaan itu yang akan Alia gunakan untuk membalikkan keadaan. Suatu malam, setelah memastikan anak-anak tidur, Alia duduk di ruang kerjanya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan map berisi salinan dokumen-dokumen lama. Matanya meneliti setiap detail dengan seksama. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia sadar, banyak aset yang justru lebih aman berada di bawah namanya. "Kalau kalian bisa berkhianat, aku pun bisa menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa," gumamnya lirih, dengan suara bergetar menahan emosi. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menyusun strategi. Ia menemui notaris yang dulu membantu mereka mengurus aset. Ia berbicara dengan pihak bank, menanyakan detail rekening bersama, dan diam-diam memindahkan sebagian dana ke rekening pribadinya yang hanya ia ketahui. Tak ada yang curiga, karena semuanya legal dan sah menurut dokumen yang ada. Di sisi lain, Alia juga mulai mencatat setiap jejak digital suaminya. Foto-foto di Jepang, transaksi kartu kredit yang dipakai untuk belanja mewah bersama Maya, tiket penerbangan yang dibeli atas nama keluarga Arman, semuanya ia simpan rapi. Ia tahu, bukti-bukti itu akan menjadi senjata pamungkas di saat yang tepat. Namun, di balik semua langkah tegas itu, Alia tetap manusia. Ada malam-malam di mana ia kembali menangis, merasakan perih karena pengkhianatan suaminya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam foto pernikahan mereka, bertanya-tanya di dalam hati, kenapa harus begini? Kenapa aku harus melawan orang yang dulu kucintai sepenuh hati? Tapi kemudian, bayangan wajah ibunya yang terbaring tak bernyawa kembali hadir. Bayangan saat ia sendirian mengurus pemakaman tanpa didampingi Arman, sementara suaminya justru tertawa di negeri orang bersama perempuan lain. Rasa sakit itu yang membuat hatinya kembali kuat. "Aku tidak akan biarkan pengorbananku sia-sia. Aku tidak akan jatuh hanya karena kalian berkhianat," bisiknya penuh tekad. Sejak hari itu, Alia bukan lagi perempuan yang sama. Ia tetap lembut di depan anak-anaknya, tetap terlihat tegar di hadapan orang-orang, tetapi di balik kelembutan itu,
ia menyimpan sebuah rencana besar. Perlahan tapi pasti, ia mulai menarik satu persatu kendali atas kekayaan yang selama ini Arman banggakan. Dan tanpa Arman sadari, saat ia kembali pulang dari liburannya, istana yang ia bangun dengan sombong bersama Maya dan restu ibunya, sudah mulai rapuh dari dalam. Hari itu, matahari terasa begitu terik, seolah ikut membakar hati Alia yang penuh bara. Sejak dini hari ia sudah menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkannya. Tangannya sempat gemetar ketika memasukkan berkas-berkas penting ke dalam tas, namun hatinya sudah bulat. Ia tahu, langkah ini akan mengubah segalanya. Pagi itu, Alia mendatangi bank tempat ia dan Arman menyimpan sebagian besar tabungan dan dana perusahaan. Ruangannya dingin dengan pendingin udara, tapi telapak tangan Alia tetap berkeringat. Saat duduk di depan customer service, ia mengeluarkan KTP dan dokumen kepemilikan rekening. Petugas sempat memandanginya dengan heran, karena tak jarang istri yang datang sendiri untuk mengurus hal besar semacam ini. "Bu, apakah benar ibu ingin membekukan rekening bersama ini?" tanya petugas dengan hati-hati, seolah khawatir ada kesalahpahaman. Alia menatap lurus, matanya tajam, penuh tekad. "Ya, segera. Mulai hari ini saya tidak ingin ada Rp1 pun yang bisa ditarik tanpa seizin saya." Petugas itu mengangguk setelah memverifikasi dokumen. Semua sah, karena nama Alia tercatat resmi sebagai pemilik sah rekening bersama. Tidak ada yang bisa membantah. Setiap tanda tangannya tertera di lembar-lembar kontrak. Di dalam hati, Alia menghela napas panjang. Ada rasa lega, tapi juga getir. Ia tahu langkah ini bisa membuat Arman terkejut, bahkan marah besar. Namun, ia tidak peduli. Bukan lagi saatnya memikirkan perasaan suami yang tega menertawakannya dari jauh ketika ia berduka. Beberapa jam kemudian, Alia melanjutkan langkahnya ke bank lain, kemudian ke notaris. Ia membekukan akses Arman ke deposito, bahkan menahan pencairan beberapa aset yang tercatat atas namanya. Ia melakukan semuanya dengan tenang, penuh perhitungan, seakan-akan telah melatih langkah-langkah ini dalam benaknya berkali-kali. Di sore harinya, Alia kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah, tetapi ada sedikit senyum terukir di wajahnya. Senyum tipis penuh kepuasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memegang kendali atas hidupnya. Sementara itu, di Jepang, Arman baru saja selesai berbelanja bersama Maya dan ibunya. Tangannya penuh dengan kantong-kantong belanja dari butik mewah. Mereka tertawa lepas, merasa hidup begitu sempurna. Namun, saat Arman hendak membayar makan malam mewah di restoran dengan kartu kreditnya, pelayan kembali dengan wajah kaku. "Maaf, Pak, transaksi ditolak." Arman terdiam. Alisnya berkerut, mencoba kembali memasukkan PIN, tetapi hasilnya tetap sama. Ia lalu mencoba kartu lainnya, tetap ditolak. Wajahnya mulai memerah, sementara Maya menatapnya dengan gelisah dan mertua mulai merasa malu. "Kenapa, Men?" tanya ibunya, setengah berbisik, mencoba menutupi rasa panik. Arman pura-pura tenang. "Ah, mungkin sistem bank error." Tapi di dalam dadanya, ada kecemasan yang tidak bisa ia abaikan. Sepanjang perjalanan kembali ke hotel, Arman sibuk menelpon pihak bank. Namun, jawaban yang ia terima membuat wajahnya pucat. "Maaf, Pak. Rekening Anda untuk sementara dibekukan karena permintaan pemilik bersama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang langsung ke kantor cabang." "Pemilik bersama?" Arman hampir berteriak. "Itu istriku." Nada bicaranya yang penuh amarah membuat Maya dan ibunya saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan ketegangan yang nyata. Sementara itu, di rumah, Alia duduk di ruang tamu. Lampu redup, suasana tenang, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Ia menatap layar ponselnya, melihat pesan singkat dari bank yang mengonfirmasi bahwa seluruh rekening sudah aman di bawah kendalinya. Air mata menggenang di sudut matanya, bukan karena sedih, tapi karena perasaan campur aduk, lega, puas, sekaligus pedih. Ia berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Sekarang giliranmu merasakan sakit yang aku rasakan, Arman." Dan malam itu, untuk pertama kalinya Alia tidur dengan nyenyak, tanpa rasa takut, tanpa rasa lemah. Ia tahu, badai besar baru akan dimulai,
tapi ia siap menghadapinya. Hari-hari setelah rekening Arman dibekukan, Alia tidak berhenti melangkah. Ia tahu, apa yang ia lakukan barulah permulaan. Masih ada rumah, mobil, dan usaha yang selama ini atas nama dirinya sendiri, namun dikuasai penuh oleh Arman dan keluarganya. Semua itu harus ia ambil kembali, bukan semata karena dendam, tapi karena ia tidak ingin lagi dipermainkan. Pagi itu, Alia datang ke kantor notaris dengan setumpuk berkas. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya pucat setelah berhari-hari kurang tidur, tapi sorot matanya penuh keteguhan. Ia mengeluarkan sertifikat rumah yang dulu ia beli dengan uang hasil kerja keras dan warisan ibunya. Di atas kertas, memang tertulis jelas nama Alia sebagai pemilik sah. Bu, sertifikat ini atas nama Anda. Jika Anda ingin mengganti akses kepemilikan, semua bisa dilakukan, ujar notaris setelah memeriksa berkas. Alia menunduk sebentar, menghela napas panjang, lalu berkata, "Saya ingin semua dokumen diubah. Tidak boleh ada lagi kuasa atas nama suami saya. Semua akses penuh kembali ke saya, termasuk surat kendaraan dan dokumen usaha yang terkait." Satu demi satu dokumen ditandatangani. Setiap goresan tinta di atas kertas seperti memutus rantai panjang yang selama ini mengekang. Tangannya sempat gemetar, tapi senyum tipis menghiasi wajahnya. Beberapa hari kemudian, Alia mendatangi rumah mewah yang selama ini ditempati bersama Arman. Ia berdiri di depan pintu, ditemani petugas hukum yang ia sewa. Udara pagi terasa berat, seakan menambah ketegangan. Dengan langkah mantap, ia masuk dan langsung memeriksa ruangan satu persatu. "Mulai hari ini, rumah ini kembali di bawah kendali saya. Jika suami saya datang, tidak ada haknya lagi di sini," ucap Alia kepada petugas keamanan kompleks yang ia panggil untuk menyaksikan. Di garasi, deretan mobil mewah berjejer. Alia menatapnya lama, teringat bagaimana dulu ia yang menandatangani pembelian dengan uang pribadinya. Semua mobil itu atas nama dirinya. Satu persatu ia kunci kembali aksesnya, mengganti kepemilikan STNK dan BPKB melalui biro jasa yang sudah ia hubungi. Tak berhenti sampai di situ, Alia juga mendatangi kantor usaha kecil yang dulu ia bangun bersama ibunya sebelum menikah. Usaha itu berkembang pesat setelah Arman ikut campur, namun secara hukum tetap atas nama Alia. Selama ini ia hanya diam ketika Arman mengaku kemana-mana bahwa usaha itu miliknya. Kini, ia berdiri di hadapan para karyawan dengan wajah tegas. "Mulai hari ini, perusahaan ini kembali di bawah kendali saya sepenuhnya. Jangan lagi ada yang menerima instruksi dari suami saya. Semua keputusan hanya keluar dari saya." Para karyawan terdiam, sebagian tampak terkejut. Namun, mereka tak bisa membantah, karena dokumen kepemilikan dan legalitas ada di tangan Alia. Malam harinya, di hotel di Jepang, Arman kembali dibuat panik ketika mendapat telepon dari asistennya. Suaranya gemetar. "Pak, semua aset di Indonesia sudah diambil alih Bu Alia. Rumah, mobil, bahkan perusahaan, semua kembali atas nama beliau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa." Arman terdiam, wajahnya memerah. Tangannya mengepal kuat, rahangnya mengeras. "Apa? Itu semua milikku," bentaknya. Namun, kenyataan tak bisa diubah. Arman lupa, semua kekayaan yang ia banggakan itu berdiri di atas nama istrinya, perempuan yang selama ini ia anggap lemah. Di sisi lain, Alia duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen yang sudah resmi berpindah ke tangannya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ada rasa lega bercampur getir. Ia berbisik lirih, "Ibu, lihatlah anakmu. Aku tidak lagi diam diinjak. Aku akan berdiri, meski sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya Alia merasa dirinya bukan lagi perempuan rapuh yang ditinggalkan di saat berduka. Ia kini adalah perempuan yang memegang kendali penuh, dan siap menghadapi apapun yang datang setelah ini. Pesawat yang membawa Arman dan keluarganya mendarat dengan mulus di bandara internasional. Dari jauh terlihat wajah-wajah puas dan penuh tawa. Mereka membawa koper-koper besar berisi oleh-oleh, masih tenggelam dalam cerita liburan mewah mereka di Jepang. "Ah, liburan yang sempurna," ujar Arman dengan nada sombong sambil merangkul pinggang Karin, pelakor yang selama ini menemaninya. Mertuanya ikut tertawa kecil,
merasa bangga bisa bersenang-senang tanpa sedikit pun memikirkan Alia yang ditinggalkan. Sesampainya di rumah, Arman memanggil sopir untuk menurunkan koper. Dengan langkah ringan, ia menekan bel pintu. Namun, yang muncul bukan wajah istrinya, melainkan satpam kompleks dengan tatapan kaku. "Maaf, Pak. Anda tidak bisa masuk." Arman mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Ini rumah saya." Satpam itu menelan ludah, lalu dengan suara pelan menjawab, "Rumah ini sudah tidak lagi atas nama Bapak. Semua aset telah kembali diambil alih oleh Bu Alia." Sejenak suasana hening. Tawa yang tadi memenuhi udara mendadak hilang. Wajah Arman memucat. Karin menatapnya dengan cemas. Sementara ibu mertuanya hampir tidak percaya dengan telinganya. "Omong kosong," bentak Arman. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, membuka aplikasi bank dengan cepat. Begitu layar menampilkan saldo rekening, tubuhnya terasa kaku. Angka-angka yang biasanya penuh nol di belakang, kini kosong. Tidak ada sisa. Arman tertegun, dadanya bergemuruh. "Tidak, ini tidak mungkin." Suaranya parau. Ia mencoba berpindah ke rekening lain, namun hasilnya sama. Semua dana raib, tak bersisa. Dengan panik, ia menelpon asistennya. "Rama, cepat jelaskan apa yang terjadi dengan rekening saya. Dengan rumah. Dengan perusahaan." Di seberang, terdengar suara gugup. "Pak, mohon maaf. Semua dokumen sudah resmi dialihkan ke Bu Alia. Semua atas nama beliau, Pak. Kami tidak bisa menolak, karena secara hukum beliau yang berhak penuh." Arman menutup telepon dengan wajah pucat pasi. Tangannya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Karin memandangnya dengan panik. "Mas, jadi, kita sekarang tidak punya apa-apa." Arman menoleh ke arah rumah megah yang kini sudah tidak bisa ia sentuh lagi. Suara satpam yang tegas barusan masih terngiang di telinganya, menusuk harga dirinya. Mertuanya akhirnya bersuara. Suaranya meninggi penuh amarah. "Arman, bagaimana bisa semua ini terjadi? Kau biarkan perempuan itu mengambil semuanya dari tanganmu." Arman membanting koper ke tanah, wajahnya merah padam. "Diam. Kau pikir aku mau semua ini terjadi? Dia sudah merencanakan semuanya." Malam itu, alih-alih masuk ke rumah mewah mereka, Arman, ibunya, dan Karin justru harus mencari hotel untuk menginap. Dari jendela mobil yang membawa mereka pergi, Arman terus menatap rumah itu. Rumah yang dulu ia banggakan, kini bukan lagi miliknya. Sementara itu, di dalam rumah, Alia berdiri di depan jendela lantai 2. Ia melihat mobil yang membawa mereka pergi. Matanya basah, tapi senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum puas semata, tapi senyum getir dari seorang perempuan yang telah membuktikan, ia bukan lagi boneka yang bisa diinjak. "Sekarang rasakan bagaimana rasanya kehilangan," bisiknya pelan, sebelum menutup tirai jendela. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya hening mendadak bergemuruh oleh suara bentakan Arman. Dengan wajah penuh amarah, ia menerobos masuk setelah memaksa satpam membukakan gerbang. Langkah kakinya berat, seperti menghentakkan setiap amarah yang sudah menumpuk sejak semalam. "Alia, keluar kau sekarang juga," teriaknya dari ruang tamu, sementara tangannya masih gemetar menahan emosi. Tak lama, Alia muncul dari arah tangga. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seperti pedang yang siap menusuk balik siapa saja yang mencoba meremehkannya. Ia turun perlahan, berbalut pakaian sederhana berwarna hitam, masih menyimpan sisa duka atas kepergian ibunya. "Ada apa teriak-teriak di rumah saya?" ucap Alia dengan suara datar, sengaja menekankan kata rumah saya. Arman mengepalkan tangan. "Jangan main-main dengan aku, Alia. Apa maksudmu memblokir semua rekeningku, mengambil alih aset, bahkan mengusir aku dari rumahku sendiri?" Sebelum Alia sempat menjawab, suara lantang mertuanya ikut bergema. Perempuan itu melangkah maju, wajahnya merah padam. "Dasar perempuan tak tahu diri. Kau memang licik. Ini semua harta anakku. Kau cuma numpang hidup, berani-beraninya merampas hak orang lain." Alia menatapnya, kali ini lebih tajam. Senyum miris terlukis di bibirnya. "Numpang hidup, Bu? Sejak kapan?"
Rumah ini atas nama saya sejak awal. Mobil yang kau pakai untuk jalan-jalan ke Jepang juga dari usaha yang saya dirikan. Bahkan perusahaan yang kalian bangga-banggakan itu berdiri di atas modal saya. Siapa sebenarnya yang numpang hidup? Arman menggebrak meja, membuat vas bunga hampir jatuh. Kau pikir bisa seenaknya bicara begitu? Jangan sombong hanya karena punya nama di atas kertas. Semua ini berdiri karena aku yang bekerja keras. Alia mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan luka yang begitu dalam. Bekerja keras? Di mana kau saat aku banting tulang membangun usaha kecil-kecilan? Di mana kau saat aku mengurus semua urusan legalitas, hingga bisnis kita berkembang? Kau bahkan tidak ada saat ibuku meninggal. Sementara kau tertawa bahagia di Jepang dengan perempuan lain. Kalimat terakhir itu membuat ruangan hening. Karin, yang sedari tadi bersembunyi di balik pilar, mendadak menunduk. Mertuanya melotot kaget, sementara Arman tersentak, wajahnya berubah pucat. Alia melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih pelan namun tajam seperti belati. Kau bisa menuduhku macam-macam, tapi tidak bisa kau bantah fakta. Foto-foto kalian di Jepang tersebar kemana-mana. Di saat aku mengurus jenazah ibuku sendirian, kalian berpose bahagia dengan latar Gunung Fuji. Katakan padaku, Arman, apakah itu yang kau sebut sebagai tanggung jawab seorang suami? Mertua yang tadinya lantang, kini kehabisan kata. Ia mencoba menyela. Jangan bawa-bawa masalah keluarga ke sini. Kau harus tetap menghormati. Alia langsung memotong dengan tatapan membara. Menghormati? Kau jambak aku di depan keluarga besar hanya karena sebuah piring jatuh. Dan kini kau menertawakanku di saat aku berduka. Kau pikir aku masih bisa memberi hormat pada orang yang menginjak harga diriku? Suasana semakin panas. Arman melangkah maju, wajahnya merah, urat lehernya menegang. Cukup, Alia. Kau tidak tahu batas. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari semua ini? Alia mendongak, menatap suaminya tepat di mata. Air matanya berkilat, namun suaranya penuh ketegasan. Yang kuinginkan? Hanya satu. Kalian merasakan separuh dari sakit yang kalian berikan padaku. Kau, ibumu, dan perempuan itu sudah menorehkan luka yang tak akan pernah termaafkan. Jadi jangan berani lagi mengaku-aku apapun yang sudah menjadi milikku. Mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Kau hanya tamu tak diundang di rumah ini. Kalimat itu membuat dada Arman serasa diremuk. Ia tercekat, tak bisa berkata-kata. Mertuanya menatap Alia dengan kebencian yang membara. Namun dalam hatinya ia tahu, semua yang diucapkan menantu yang selama ini diremehkannya adalah kebenaran. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas, seakan menandai berakhirnya satu babak kehidupan mereka. Arman akhirnya berbalik, menahan amarah sekaligus rasa malu yang tak terbendung. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia kalah telak. Hari itu, rumah keluarga besar Arman dipenuhi oleh wajah-wajah penasaran. Mereka berkumpul karena mendapat kabar mendesak bahwa Alia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Suasana tegang menyelimuti ruang utama, di mana kursi-kursi sudah tertata rapi. Mertua Alia duduk di barisan depan dengan wajah angkuh, seolah yakin menantunya akan mempermalukan diri sendiri. Arman tampak gelisah, duduk di samping ibunya. Sesekali ia melirik pintu, berharap Alia membatalkan niatnya. Karin, sang pelakor, pun hadir. Ia duduk di sudut ruangan, menundukkan wajahnya, pura-pura merasa tidak bersalah, meski bibirnya sesekali menyunggingkan senyum tipis. Alia melangkah masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tenang, meski di balik tatapan matanya menyimpan badai. Ia membawa sebuah map tebal dan ponsel di tangannya. Semua mata langsung tertuju padanya. Aku minta maaf sudah mengumpulkan kalian di sini, ucap Alia membuka pembicaraan. Suaranya jelas, tanpa bergetar sedikit pun. Tapi aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lebih lama. Ada hal yang perlu kalian semua tahu, agar tidak ada lagi fitnah atau anggapan yang salah tentang diriku. Mertua Alia mendengus sinis. Apalagi drama yang kau buat kali ini? Jangan memalukan diri sendiri, Alia. Kami semua sudah tahu siapa dirimu sebenarnya.
Alia menatapnya, lalu tersenyum kecil. Betul, Bu. Sudah saatnya kalian tahu siapa aku sebenarnya. Dan lebih penting lagi, siapa Arman yang sebenarnya. Ruangan langsung hening. Arman menegakkan badan, jantungnya berdegup kencang. Alia, jangan keterlaluan. Jangan bawa masalah rumah tangga ke depan keluarga besar. Alia mengangkat tangannya, menunjukkan ponsel. Kalau masalah rumah tangga hanya antara kita, aku bisa diam. Tapi kalian, terutama ibu, sudah menyeretku, menjambaku di depan keluarga besar, menyebutku perempuan hina. Jadi aku akan kembalikan semuanya. Di depan keluarga besar juga. Ia menyalakan layar ponsel, lalu menampilkan foto-foto perjalanan Arman dan Karin di Jepang. Terlihat jelas keduanya bergandengan tangan di sebuah taman bunga, duduk berdua di restoran mewah, hingga foto mereka berpose dengan latar Tokyo Tower. Beberapa tamu terkejut, bahkan ada yang menutup mulut dengan tangan. Ini hanya foto. Arman berusaha bangkit. Bisa siapa saja yang mengedit. Alia tetap tenang. Ia membuka map, mengeluarkan bukti transfer hotel dan tiket pesawat atas nama Arman dan Karin. Lembar-lembar kertas itu ia letakkan di meja besar. Bisa dilihat semua orang. Kalau ini, apakah juga editan? Tiket pesawat untuk 2 orang, kamar hotel yang dipesan atas nama kalian, bahkan slip belanja barang mewah. Semuanya asli. Wajah Arman langsung pucat. Karin mencoba berdiri untuk membela diri, namun Alia lebih cepat berbicara. Dan ini, Alia membuka video di ponselnya, menampilkan rekaman suara yang ia dapatkan dari seorang teman Arman yang tanpa sadar merekam percakapan. Dalam rekaman itu terdengar jelas suara Arman dan Karin bercanda mesra, menyebut satu sama lain dengan panggilan sayang. Beberapa anggota keluarga besar langsung berbisik-bisik, ada yang menatap Arman dengan kekecewaan, ada pula yang menatap Karin dengan jijik. Alia menoleh ke arah mertuanya yang sejak tadi terdiam kaku. Ibu, masihkah ibu ingin menyebutku perempuan tidak tahu diri? Masihkah ibu menganggap aku yang merusak rumah tangga ini? Lihatlah, siapa yang sebenarnya merusak semuanya. Mertua Alia tak mampu menjawab. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong. Ia tak menyangka bukti yang ditampilkan begitu lengkap, tak terbantahkan. Arman akhirnya meledak. Cukup, Alia. Kau sengaja mempermalukan aku. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tegas. Aku tidak mempermalukanmu, Arman. Kau sendiri yang mempermalukan dirimu. Kau mengkhianati sumpah pernikahan. Kau memilih bersenang-senang sementara aku menanggung duka. Aku hanya menunjukkan kebenaran yang selama ini kau sembunyikan. Air mata Alia jatuh, tapi ia tidak terguncang. Ia berdiri tegak di hadapan semua orang. Aku mungkin sudah terlalu lama diam. Tapi hari ini, biarlah semua orang tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Kalian boleh membenciku, tapi kalian tidak akan pernah bisa menyangkal kebenaran. Ruangan kembali hening. Semua mata tertuju pada Arman, yang kini duduk terpuruk, wajahnya merah bercampur rasa malu dan marah. Karin menunduk dalam-dalam, tak lagi berani menatap siapapun. Di tengah keheningan itu, Alia menutup mapnya dengan tegas. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi hidup dalam bayangan kebohongan kalian. Aku akan melanjutkan hidupku tanpa penyesalan. Dan kalian, silakan menanggung sendiri akibat dari perbuatan kalian. Lalu ia melangkah keluar ruangan, meninggalkan semua orang yang terdiam, seakan baru saja menyaksikan kebenaran yang tak bisa dibantah. Malam itu, rumah Alia terasa lengang. Setelah pertemuan penuh gejolak dengan keluarga besar siang tadi, ia duduk sendirian di ruang tamu. Di hadapannya, berkas-berkas yang telah ia siapkan berhari-hari tergeletak rapi. Salinan bukti perselingkuhan, catatan keuangan, hingga dokumen kepemilikan aset. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis, tapi di balik lelah itu, ada tekad yang semakin menguat. Sudah cukup. Luka ini tidak bisa lagi ditambal dengan janji-janji kosong. Bagi Alia, pernikahan yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi penjara penuh penghinaan. Malam itu ia menandatangani surat kuasa untuk pengacaranya, tanda bahwa ia benar-benar siap melangkah. Keesokan paginya, Alia mendatangi kantor pengacara yang sudah ia percayai sejak lama.
Di ruang berbau kopi dan kertas itu, ia menyerahkan map tebal berisi bukti. Pengacaranya, seorang wanita matang bernama Ratna, menatap Alia dengan penuh hormat. Apakah ibu sudah benar-benar yakin? Proses ini akan panjang, melelahkan, dan pasti akan menimbulkan pertentangan besar dari pihak suami maupun keluarganya. Alia menarik napas panjang, lalu mengangguk. Saya sudah yakin, Bu Ratna. Saya tidak ingin hidup lagi dalam kebohongan. Saya tidak bisa membiarkan anak-anak tumbuh menyaksikan ayahnya memperlakukan ibunya seperti ini. Saya tidak mau lagi disakiti. Ratna menatapnya dengan kagum. Baiklah. Dengan semua bukti ini, posisi ibu sangat kuat. Kita akan mengajukan gugatan cerai sekaligus pembagian harta Gonogini. Dan jika perlu, kita bisa menuntut hak asuh penuh atas anak-anak. Hati Alia berdegup kencang. Kata-kata itu terdengar tegas, menakutkan sekaligus melegakan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan anak-anaknya. Beberapa hari kemudian, kabar gugatan cerai itu resmi terdaftar di pengadilan agama. Arman menerima surat panggilan sidang dengan wajah tak percaya. Malam itu, ia mengamuk di rumah, membanting pintu dan meja. Alia, apa-apaan ini? Kau gugat cerai aku? Setelah semua yang aku berikan, begini balasanmu. Alia berdiri di ambang pintu kamar, tatapannya lurus dan tegas. Semua yang kau berikan? Arman, yang kau berikan hanyalah luka. Kau hancurkan rumah tangga ini dengan tanganmu sendiri. Aku sudah cukup lama diam, menahan sakit. Tapi sekarang, aku tidak akan tinggal diam lagi. Arman maju mendekat, matanya merah penuh amarah. Kau kira mudah hidup tanpa aku? Kau kira orang-orang akan berpihak padamu? Alia menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak peduli siapa yang berpihak padaku. Yang aku tahu, aku harus berpihak pada diriku sendiri. Aku ingin hidup tenang, tanpa terus-menerus diinjak-injak. Pertengkaran itu terdengar hingga ke telinga mertua. Ibu Arman masuk dengan langkah cepat, langsung memarahi Alia. Dasar perempuan tak tahu diri. Kau sengaja mau menghancurkan anakku. Cerai bukan solusi, kau hanya mempermalukan keluarga besar. Alia menoleh perlahan, tatapannya tajam menusuk. Bu, selama ini saya diam meski ibu menjambak dan menghinaku di depan keluarga. Saya diam meski anak ibu mengkhianati saya terang-terangan. Tapi kali ini, saya tidak akan mundur. Biarlah saya dicap jahat. Asalkan saya bisa keluar dari lingkaran racun ini. Suasana rumah menjadi semakin panas. Arman membanting surat gugatan itu ke lantai, wajahnya merah padam. Kau akan menyesal. Alia, kau pikir bisa hidup tanpa aku? Kita lihat nanti di pengadilan. Alia tersenyum tipis, meski air matanya akhirnya jatuh juga. Aku mungkin akan menyesal karena terlalu lama bertahan denganmu. Tapi aku tidak akan pernah menyesal melepaskanmu. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Di malam yang penuh pertengkaran itu, Alia masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu terduduk di samping ranjang. Ia menangis, bukan karena lemah, tapi karena melepaskan adalah proses yang menyakitkan. Namun di balik tangisnya, ada secercah cahaya, kebebasan yang sudah menunggu di ujung jalan. Hari-hari setelah gugatan cerai dilayangkan berubah menjadi mimpi buruk bagi Arman. Hidup yang tadinya penuh dengan kemewahan dan rasa berkuasa perlahan hancur di depan matanya. Ia baru benar-benar merasakan apa artinya kehilangan ketika satu persatu hal yang ia banggakan terlepas dari genggamannya. Di kantor, para kolega yang dulu menyanjungnya kini mulai menjauh. Bisikan-bisikan tentang foto-foto liburannya bersama pelakor yang tersebar di media sosial sudah menyebar luas. Ia dianggap tidak profesional, bahkan beberapa proyek penting dibatalkan karena investor kehilangan kepercayaan. Arman mendengar kabar bahwa reputasinya sebagai pengusaha muda mulai dipertanyakan. Di rumah, suasana jauh lebih parah. Alia sudah tidak banyak bicara dengannya. Anak-anak juga mulai menjaga jarak, lebih sering menghabiskan waktu bersama ibunya. Malam-malam yang dulu dipenuhi dengan pesta dan gelak tawa, kini berubah jadi sunyi. Arman mulai terbiasa duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong televisi yang menyala tanpa suara. Ketika ia mencoba mengakses rekening untuk menutupi kebutuhannya,
saldo kosong kembali menyambutnya. Semua aset yang dulu ia sombongkan, rumah besar, mobil mewah, bahkan usaha yang selama ini ia klaim sebagai hasil kerja kerasnya, sudah berpindah tangan. Semua ada dalam kendali Alia, karena sejak awal, nama Alia yang menjadi pemilik sah. Rasa marah bercampur panik membuat Arman kehilangan arah. Ia membentak siapapun yang ada di rumah, termasuk ibunya sendiri. Namun, semakin ia marah, semakin jelas bahwa tidak ada yang mau lagi mendengarkan. Bahkan ibu yang selalu membelanya kini ikut mengeluh. Arman, lihat hidupmu sekarang. Semua ini karena ulahmu sendiri. Kalau saja kau tidak mengikuti perempuan itu, mungkin keluargamu masih utuh. Arman terdiam, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk harga dirinya. Ia yang selama ini merasa selalu benar, kini dipaksa melihat kenyataan pahit. Suatu malam, ia duduk di teras rumah sendirian. Rokok di tangannya sudah habis setengah, namun tak mampu menenangkan hatinya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar hancur. Di kepalanya, terngiang jelas wajah Alia yang dengan tenang menantangnya di ruang keluarga. Tatapan tegas yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi dingin dan penuh luka. Arman sadar, tidak ada jalan kembali. Tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki segalanya. Lebih menyakitkan lagi, pelakor yang selama ini ia bela mati-matian ternyata ikut menjauh. Setelah mengetahui bahwa Arman tidak lagi punya harta dan reputasi, perempuan itu mendadak dingin, sulit dihubungi, dan akhirnya menghilang. Seakan-akan Arman hanyalah batu loncatan untuk hidupnya yang lebih mapan. Kehilangan itu terasa menyesakan. Ia tidak hanya kehilangan istri dan anak-anaknya, tapi juga martabat dan gengsi yang selama ini ia junjung. Dalam diam, ia mulai menyadari sesuatu yang terlambat, bahwa ia telah menukar cinta yang tulus dengan nafsu sesaat, dan balasannya adalah kehancuran. Di tengah keputusasaan, Arman hanya bisa duduk termenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini akhir dari segalanya? Namun satu hal yang ia tahu pasti, dunia yang dulu ia kuasai kini runtuh, meninggalkan dirinya sendirian, terpuruk dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari yang dulu terasa berat perlahan mulai menemukan bentuknya kembali. Setelah badai rumah tangga yang mengguncang, Alia memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tahu hatinya sudah terlalu banyak terluka, dan kini yang terpenting adalah masa depan anak-anaknya. Pagi-pagi sekali, ia membangunkan kedua buah hatinya dengan senyum. Meski matanya masih menyimpan lelah, ia berusaha menampilkan wajah yang tenang. Bangun, nak, sekolah menanti. Kita harus semangat, ya. Suaranya lembut, penuh kehangatan, membuat anak-anak merasa aman meski mereka tahu ada sesuatu yang berbeda di rumah mereka sejak ayahnya jarang ada. Rutinitas sederhana mulai ia jalani dengan sabar. Menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, lalu mengurus urusan pekerjaan yang kini sepenuhnya ia kelola sendiri. Usaha yang dulunya dibiarkan atas nama Arman kini justru menjadi sumber kekuatan baru. Alia turun langsung, memimpin rapat, memeriksa laporan, bahkan ikut turun ke lapangan. Karyawan-karyawan yang selama ini menganggapnya hanya sebagai istri pemilik, mulai terkejut. Mereka melihat sosok Alia yang tegas namun tetap adil. Ia tidak segan menegur, tapi juga memberi penghargaan ketika pekerjaan dilakukan dengan baik. Perlahan, rasa hormat tumbuh. Banyak yang justru merasa nyaman bekerja di bawah pimpinannya, karena Alia menghadirkan suasana kerja yang jujur dan penuh empati. Namun tentu, perjuangannya tidak semudah tampak dari luar. Malam hari, saat anak-anak sudah tidur, Alia sering duduk sendirian di kamar, menatap layar laptop dengan mata yang basah. Kenangan pahit tentang pengkhianatan Arman kadang masih menghampiri. Ia bisa saja menyerah pada rasa sakit, tapi ia memilih bertahan. Baginya, air mata tidak lagi sekadar tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia masih manusia, yang meski rapuh, tetap mampu berdiri. Anak-anak menjadi alasan terbesar Alia untuk terus melangkah. Ketika putrinya datang membawa nilai ulangan yang bagus, Alia memeluknya erat, berbisik, "Mama bangga sekali sama kamu. Teruslah jadi anak hebat." Atau ketika putranya jatuh di lapangan dan menahan tangis, Alia hadir menghapus debu di lututnya sambil berkata, "Tak apa jatuh, yang penting bangun lagi."
Kata-kata itu sebenarnya adalah pengingat untuk dirinya sendiri. Di hadapan keluarga besar dari pihak ibunya, Alia juga mendapat dukungan yang tak pernah ia sangka. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai perempuan yang lemah, melainkan sosok yang berani melawan kesewenangan. "Kamu hebat, Alia," kata pamannya suatu hari. "Tak semua perempuan bisa bangkit secepat ini. Kau bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga anak-anakmu." Seiring waktu, wajah Alia yang dulu muram mulai bersinar kembali. Bukan karena hidupnya mendadak mudah, melainkan karena ia menemukan makna baru dalam setiap perjuangan. Ia belajar bahwa kehilangan bisa jadi adalah cara Tuhan menunjukkan jalan yang lebih baik. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diremehkan, tidak akan lagi menutup mata pada pengkhianatan, dan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya merasa tidak berharga. Kini, Alia berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, menghela napas panjang. Meski bekas luka di hatinya masih ada, ia tahu dirinya sudah berubah. Bukan lagi Alia yang dulu hanya hidup di balik bayang-bayang suami, tapi seorang perempuan yang kuat, berani, dan siap melangkah ke kehidupan baru. Arman duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang kini ia tinggali. Dindingnya kusam, perabotan seadanya, jauh berbeda dengan rumah megah yang dulu ia tempati bersama Alia dan anak-anak. Di depannya ada segelas kopi yang sudah dingin, tak disentuh sejak tadi. Matanya kosong, pikirannya kacau. Bayangan masa lalu terus menghantuinya. Suara tawa Alia saat menyambutnya pulang kerja, langkah kecil anak-anak yang berlari menyambut ayah, aroma masakan yang dulu selalu menemaninya makan malam. Semua itu kini tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah sunyi dan penyesalan yang menggerogoti. Ia masih ingat jelas bagaimana wajah Alia begitu tenang, bahkan dingin, saat menyatakan keputusan untuk bercerai. Tidak ada air mata histeris, tidak ada permohonan, hanya kalimat sederhana yang menusuk hatinya. "Aku sudah selesai, Arman. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi." Sejak saat itu, dunianya runtuh. Arman mencoba menghubungi Alia berkali-kali, tapi pesan-pesannya hanya berstatus dibaca tanpa balasan. Teleponnya tak pernah diangkat. Ia bahkan mencoba datang ke rumah orang tua Alia, tapi pintu tak pernah terbuka untuknya. Anak-anak pun dijaga sedemikian rupa agar tidak terluka oleh hadirnya ayah yang dulu mereka kagumi tapi kini hanya membawa luka. Di tempat kerjanya, orang-orang yang dulu menghormatinya pun mulai menjauh. Berita tentang perselingkuhannya sudah terlanjur tersebar. Bahkan beberapa mitra bisnis memilih mundur karena merasa dikhianati oleh sikapnya. Usahanya hancur, reputasinya lenyap. Malam-malamnya dipenuhi rasa bersalah. Ia menatap foto keluarga yang masih tersimpan di ponselnya. Wajah Alia tersenyum begitu tulus di sana. Senyum yang tak pernah lagi ia lihat sejak ia memilih perempuan lain ketimbang keluarga yang membangun segalanya bersamanya. "Bodoh. Aku benar-benar bodoh," gumamnya sambil menahan isak. Tangannya gemetar memegang ponsel, tapi ia tak berani lagi menghubungi Alia. Ia tahu, tak ada gunanya. Perempuan itu sudah melangkah terlalu jauh, dan ia tak akan pernah kembali. Sementara itu, Alia menjalani harinya dengan tenang. Ia tak lagi dihantui oleh kehadiran Arman. Fokusnya hanya pada anak-anak dan usaha yang kini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Meski sesekali rasa sedih menyapa ketika mengenang masa lalu, Alia segera menepisnya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Luka itu harus berhenti di dirinya, bukan diwariskan pada anak-anak. Ketika suatu hari Arman memberanikan diri menunggu di depan sekolah anak-anak, berharap bisa sekadar menyapa, Alia muncul lebih dulu. Tatapan mereka bertemu. Arman ingin sekali bicara, ingin sekali memohon maaf. Namun Alia hanya menunduk sejenak, lalu menggenggam tangan anaknya erat-erat dan berjalan pergi tanpa satu kata pun. Itulah momen ketika Arman benar-benar sadar. Semuanya sudah berakhir. Penyesalannya datang begitu terlambat. Tak ada lagi jalan kembali. Alia tak menoleh, tak akan pernah menoleh. Yang tertinggal hanyalah dirinya. Seorang laki-laki yang kehilangan segalanya karena kebodohan dan pengkhianatan yang ia lakukan sendiri. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar sederhana yang kini menjadi tempat baru bagi Alia dan anak-anaknya. Ruangan itu tak semewah rumah lamanya, namun di sana terasa hangat, penuh tawa, doa,
dan rasa syukur. Alia berdiri di depan kaca, menatap pantulan dirinya. Ada guratan lelah di wajahnya, ada bekas luka di hatinya yang belum sepenuhnya sembuh, tapi matanya tak lagi kosong. Ada keteguhan di sana. Ia melangkah keluar kamar, melihat kedua anaknya sudah sibuk dengan buku-buku sekolah. Putra sulungnya tersenyum sambil berkata, "Bu, nanti pulang sekolah bisa mampir ke taman, kan?" Alia mengangguk sambil tersenyum, lalu mengusap kepala anak itu dengan lembut. Senyum itu bukan lagi senyum yang dipaksakan, melainkan senyum yang tumbuh dari kesadaran bahwa hidup tetap harus berjalan meski badai telah meruntuhkan banyak hal. Dalam hati, Alia mengucap syukur. Ia tak lagi merasa terikat oleh masa lalu yang penuh luka. Justru dari kehancuran itu, ia belajar berdiri lebih kuat. Usaha yang kini ia jalankan mulai berkembang, bukan hanya memberikan kehidupan yang layak bagi dirinya dan anak-anak, tapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Banyak yang memandangnya dengan kagum, bahkan diam-diam menjadikannya teladan. Perempuan yang tidak hancur meski dikhianati, tapi bangkit dengan kepala tegak. Sesekali, bayangan Arman masih melintas dalam pikirannya. Laki-laki yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati, namun memilih mengkhianati janji. Alia tak lagi menyimpan dendam, namun juga tak memberikan tempat untuknya kembali. Hatinya sudah terlalu lelah untuk menerima luka yang sama. Ia hanya bisa berdoa dalam diam. Semoga penyesalan yang datang terlambat bisa menjadi pelajaran bagi Arman. Malam harinya, Alia duduk di beranda rumah kecilnya. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan yang dulu jarang ia rasakan. Ia memandang langit penuh bintang, lalu tersenyum samar. Luka di hatinya mungkin tak akan pernah benar-benar hilang, tapi ia telah memilih untuk tidak lagi tenggelam di dalamnya. Setia pada pasangan adalah pilihan yang berharga, gumamnya lirih pada dirinya sendiri. Jangan pernah mengabaikan orang yang tulus mencintaimu, karena ketika ia berbalik, yang kau miliki bisa hilang sekejap mata. Senyum tipis itu tetap bertahan di wajahnya, meski hatinya masih menyimpan bekas perih. Namun kini ia tahu satu hal pasti, masa depan ada di tangannya, dan ia tidak akan pernah menyerahkan kendali itu lagi pada siapapun. Dengan anak-anak di sisinya, Alia melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai seorang perempuan yang berhasil bangkit dari puing-puing pengkhianatan, berdiri tegak, dan menemukan kembali arti hidupnya.